Pada malam yang bahagia ini kita mulakanlah dengan sebuah hadis tentang adab berpakaian. Ada satu fasal namanya atau judulnya Izharun Ni'mah fi Thiyab, menampakkan nikmat dalam pakaian. Anjuran menampakkan nikmat dalam pakaian. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, sangat suka, idza an'ama ala 'abdihi ni'matan, jika Allah telah memberikan kepada hambanya nikmat, an yura atharu ni'matihi alaih, untuk terlihat, untuk kelihatan bekasan daripada nikmat Allah itu pada orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Saya ulangi bunyi hadisnya. Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka jika telah memberikan nikmat kepada hambanya, an yura athara ni'matihi alaihi, untuk terlihat bekasan nikmat tersebut pada diri sang hamba. Sekilas apa yang kita fahami di sini? Ya, dulu Anda berpakaian compang-camping seperti itu karena memang tidak ada uang untuk beli pakaian. Anda tidak punya penghasilan, atau ada hal lain yang lebih penting daripada masalah pakaian, yaitu masalah makanan dan tempat tinggal. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Anda, telah memberikan rezeki, sudah lulus PNS, sudah lulus P3K, sudah menjadi ini, sudah menjadi itu dan seterusnya, hendaknya terlihatlah bekasan daripada nikmat tersebut pada diri Anda. Jadi ini sudah pendapatannya 1 bulan 5 juta, 6 juta, masih juga dengan pakaian compang-camping. Ini bertentangan dengan hadis ini. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas hadis ini ada muskilnya. Apa muskil? Sepertinya dia ini ada sedikit bertentangan dengan beberapa hadis yang lain. Misalnya apa? Ya, hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk bersederhana dalam berpakaian. Diriwayatkan Nabi SAW pakaian beliau sangat sederhana. Begitu juga pada khulafaur rasyidin. Para khulafaur rasyidin, misalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagai seorang khalifah, jalan di tengah-tengah masyarakat dengan pakaian yang ada beberapa bekas jahitan karena koyak. Bahkan Rasulullah SAW ada kalanya memakai pakaian yang sempat 20 kali koyak, sehingga 20 kali sempat dijahit kembali. Ini bagaimana ini? Apakah ini berlawanan? Ternyata para ulama mengatakan bahwasanya hadis anjuran untuk bersederhana itu untuk merendahkan hati dan menjauhkan diri dari kesombongan, dan agar tidak mendorong manusia berlomba-lomba dalam memakai pakaian-pakaian yang mahal, pakaian-pakaian yang berlebih-lebihan. Tapi orang yang meninggalkan pakaian yang indah sama sekali, dia enggak mau pakai pakaian kain yang lembut, dia maunya pakai pakaian yang compang-camping, yang warna putihnya sudah kuning di sana, kuning di sini. Ini bukan perkara yang terpuji. Ini bukan perkara yang terpuji, justru menunjukkan kerendahan dan ketidakberadaban. Memangnya Rasulullah SAW punya pakaian bagus? Banyak. Rasulullah SAW memiliki pakaian-pakaian yang indah. Walaupun sebahagiannya hadiah dari
raja di Yaman, dari Mesir, dari negeri-negeri yang lainnya. Sehingga ada suatu riwayat disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW memakai ridak besar, ya, yang dihadiahkan dari Yaman, warnanya merah. Di suatu malam purnama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW sangat tampan dengan pakaian yang seperti itu. Lalu beliau melihat bulan. Abu Bakar melihat bulan, lalu melihat Rasulullah SAW. Bulan purnama itu kan simbol daripada keindahan di kalangan orang Arab. Jadi Abu Bakar mengatakan, aku melihat Nabi dan aku melihat bulan, sungguh Nabi SAW lebih indah daripada bulan purnama di saat malam bulan purnama. Jadi Nabi ada kala yang memakai pakaian yang indah. Begitu juga para sahabat. Para sahabat kalau berperang itu pakaian mereka keren-keren itu. Baju besinya, peralatan perangnya, ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu punya pedang Zulfaqar. Khalid bin Walid bagaimana pedangnya itu, kalau kita lihat peninggalan sejarah peralatan-peralatan yang pernah digunakan oleh para sahabat itu luar biasa, keren-keren sekali itu. Pedangnya itu tangkainya ada permata-permatanya, ya. Maksudnya apa? Mereka menggunakan segala sesuatu itu tepat pada sikonnya, pada kondisinya. Bukankah termasuk di antara anjuran sunnah yang kita dapatkan dalam ajaran Rasulullah SAW untuk memakai pakaian terbaik di hari Jumat, memakai pakaian yang terbaik di hari-hari Lebaran, ya. Dan nanti insyaallah kita akan bahas beberapa hukum seputar pakaian. Baik, sudah hadirin Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita dapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, anjuran kepada setiap hamba untuk menunjukkan sebahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya, supaya dilihat oleh orang-orang dan orang mengetahuinya. Bukan tujuannya untuk pamer, bukan. Tapi tujuannya adalah, ya, agar orang lain merasa bahagia sebagaimana dia bahagia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya fahaddits. Saya dulu memahami fahaddits di situ ceritakan. Jadi saya sempat bertanya kepada almarhum kakek dulu, Imam Cik di sini. Ini kakek bagaimana ini? Fahaddits ini kan kalau kita ceritakan nikmat-nikmat kita, pasti ada orang yang berhasad dengki. Beliau mengatakan fahaddits di situ artinya kerjakan, lakukan. Ya, kerjakan dan lakukan. Jadi kalau di sini bagaimana? Ya, di sini kita lihat bahwa ternyata menunjukkan, menampakkan nikmat itu ada kondisi-kondisinya, ada jenis-jenis dan versinya. Yang pertama, berkaitan dengan nikmat duniawi, ya, berkaitan dengan nikmat duniawi. Di antara bentuk menunjukkan nikmat tersebut adalah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya ada melihat dua versi ini. Orang yang kaya raya, ya, setelah dia usaha yang sedikit-sedikit, Masya Allah, Alhamdulillah, rahmat dari Allah, Allah berikan kemudahan kepada saya. Dengan orang, ya, kalau kita katakan, wah Masya Allah keren kali ini, Masya Allah, enggak. Ya, semua yang kita katakan semuanya enggak, mana ada, enggak, mana ada. Jadi zikir dia itu, ketika kita menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia sambung dengan apa? Enggak, mana ada. Kan ada versi begitu. Dengan keren kali kereta barunya, Alhamdulillah, rahmat dari Allah, ini rezeki untuk anak saya, untuk, ya, keluarga saya dan seterusnya. Ya, tentu berbeda ini. Orang punya mobil baru, wah keren kali mobilnya. Mana ada, ini enggak ada. Seharusnya apa? Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah, kita memuji Allah terlebih dahulu. Allah yang telah memberikan nikmat ini.
Termasuk juga di antara bentuk menampakkan nikmat tersebut adalah dengan menginfakkan sebahagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Dulunya kita penerima zakat, naik level, kita bukan lagi penerima zakat tapi belum mampu untuk mengeluarkan zakat. Kemudian Allah tinggikan lagi level kita, Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita mampu mengeluarkan zakat. Ini termasuk di antara cara menunjukkan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita.